Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga dalam kondisi yang sehat selalu. Pada sesi kali ini kita akan berkenalan tentang ekspor impor dan perdagangan internasional. Wah, kayaknya keren nih kalau bisa join ya dengan ekspor impor. Nah, semoga dengan sharing session ini saya dan teman-teman bisa berbagi tentang apa itu perdagangan internasional dan ekspor impor. Jadi nanti kalau teman-teman sudah mapan atau sudah fix ingin menjadi seorang ekspor impor, nah nanti bisa ikut kegiatan sertifikasi. Semoga teman-teman suka dengan ekspor impor ya, karena itu sangat memiliki potensi yang tinggi dan nilai jual yang tinggi. Nah, untuk bukunya saya menggunakan ini ya, Hamdani dan Haikal, Seluk-beluk Perdagangan Ekspor Impor yang jilid 1. Nah, itu nanti bisa teman-teman gunakan sebagai bahan referensi mengenal ekspor impor lebih mendalam, karena banyak sekali ya pakar-pakar tentang atau praktisi-praktisi tentang ekspor impor. Oke, sebelumnya saya share screen terlebih dahulu. Oke, sudah masih loading ya, masih loading. Oke, kita coba slideshow. Nah. Oke, secara definisi ekspor impor adalah atau perdagangan internasional terlebih dahulu ya, dia adalah perdagangan yang dilakukan oleh suatu negara ke negara lain ya. Jadi udah levelnya negara, bukan kecamatan. Kalau kecamatan bukan perdagangan internasional, tapi perdagangan lokal. Nah, kalau perdagangan internasional itu sudah skopnya antar negara. Nah, sedangkan ekspor itu adalah kegiatan menjual produk ke luar negeri. Jadi kita ngirim malahan. Ngirim itu namanya ekspor. Sedangkan impor kita membeli produk dari luar negeri. Nah, jadi bedanya kalau ekspor kita menjual, keluar ya berarti, kalau impor itu masuk atau membeli. Nah, hanya saja tetap ya dalam koridor yang telah ditentukan. Jadi harus legal ya. Jadi ekspor impor itu kegiatan yang telah diatur, bukan sembarangan asal kirim ataupun terima dari negara lain. Gitu. Nah, ada beberapa istilah di dalam ekspor impor. Yang pertama ada eksportir terdaftar. Dia adalah seseorang atau perusahaan yang memperoleh pengakuan dari Menteri Perdagangan supaya dia bisa melakukan ekspor atau bisa mengirim produknya ke negara lain. Nah, itu namanya eksportir terdaftar. Kalau belum terdaftar, maka dia tidak boleh. Pasti nanti langsung kena hukuman karena tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, selanjutnya ada barang yang dibatasi ekspornya. Nah, dia adalah barang-barang terdaftar yang hanya bisa dikirim atau diproduksi oleh eksportir terdaftar yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Perdagangan. Nah, kalau tidak memperoleh atau belum memperoleh, nah itu nggak bisa. Jadi dia sangat dibatasi ya kegiatan ekspornya. Jadi hanya boleh dilakukan profesional. Terus ada barang yang bebas ekspornya. Nah, dia adalah barang atau produk yang tidak dibatasi sama sekali untuk diekspor atau untuk dikirim ke luar negeri. Jadi bebas, free. Dalam artian free itu jumlahnya ya, bukan biayanya. Nah, terus ada barang yang dilarang ekspornya, jelas ya, itu tidak boleh diekspor. Jadi tidak perlu digali lebih dalam. Karena barang yang dilarang ekspornya itu sudah jelas tidak boleh untuk dikirim atau diperjualbelikan antar negara. Kalau sampai dilakukan dan dilanggar, pasti kena hukuman atau kena denda. Bisa jadi malah di penjara.
Nah, terus istilah yang lain ada verifikasi. Nah, di sini ada penelitian dan pemeriksaan yang dilakukan oleh surveyor sebelum muat barang. Nah, surveyor itu apa? Ada penjelasannya. Terus ada prekursor itu juga apa? Itu ada penjelasannya. Nah, di sini nanti bisa teman-teman baca. Terus selanjutnya ada lagi, nah ini ada rekomendasi itu apa? Nah, surat yang diterbitkan oleh instansi terkait yang memuat penjelasan secara teknis dan bukan merupakan izin ya. Jadi rekomendasi itu bukan surat perizinan, tapi itu hanya surat yang diterbitkan oleh instansi terkait. Nah, terus habis itu ada pre-export notification. Nah, itu ada pemberitahuan persetujuan ekspor. Nah, ini yang merupakan surat persetujuan ekspor disampaikan kepada yang berwenang di negara tujuan ekspor. Jadi nanti surat ini, pemberitahuan ini dikirim ke negara tujuan. Nah, ada kuota nasional. Kuota nasional itu apa? Jumlah barang yang dapat diekspor setiap tahun berdasar persetujuan dikenakan tarif biaya masuk 0%. Dan kuota ekspor, nah ini batas alokasi paling banyak jumlah barang yang diberikan kepada eksportir. Jadi eksportir itu boleh ngirimnya berapa banyak, nah itu ada kuotanya, jadi nggak bisa sembarangan. Nah, terus ada kuota sertifikat yang memuat keterangan mengenai identitas eksportir, importirnya juga, pos tarifnya berapa, dan jumlah barangnya juga berapa. Terus patokan ekspor itu ada harga patokan atas barang ekspor yang dikenakan biaya keluar. Harga referensi adalah harga rata-rata di bursa komoditi perdagangan internasional. Nah, jadi untuk negosiasi, untuk menentukan harga, kita harus tahu harga-harga yang ada di pasar internasional untuk komoditas produk tersebut. Jadi, tidak bisa kita menentukan harga sembarangan. Jadi, harus ada referensi atau patokan harganya bila kita ingin menentukan harga atau ingin menjual produk yang kita miliki. Nah, ini komoditi ekspor itu jadi dari Indonesia ke negara tujuan, contohnya Jepang. Nah, itu namanya komoditi ekspor. Sedangkan dari Jepang ke Indonesia itu namanya komoditi impor. Gitu. Jadi kalau kita di negara Indonesia ya, jadi kalau misalnya dari negara luar ke tempat kita ya berarti kita masuknya komoditi impor. Contohnya apa saja? Di sini ada kapal, terus ada peralatan. Peralatan apa itu? Pabrik. Nah, selain kita kalau ekspor itu ada vas bunga, ada kursi, ada baju, gitu. Nah, terus selanjutnya di sini ada istilah daerah pabean. Daerah pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi daratan atau wilayah suatu negara yang meliputi daratan, air, ruang, udara, tempat tertentu dan landasan kontinen. Nah, yang telah diatur ya, yang telah diatur di undang-undang. Terus ada tanda SNI, nah ini tanda standar nasional Indonesia yang dicantumkan di produk tersebut sehingga memenuhi ketentuan untuk diekspor atau untuk dikirim ke luar negeri. Terus harmonized system itu kualifikasi jenis barang yang digunakan sebagai dasar tarif untuk biaya masuk. Itu ada pengaturannya juga. Nah, ini model perdagangan internasional ya, ada modelnya, jadi negara A ke negara B. Nah, ini barang, jasa, kapital. Nah, ini ada batas wilayah ya, jadi daerah pabean tadi yang telah diatur tadi. Nah, ini mau ngirim apa, mau nerima apa, sama mau nerima apa. Nah, itu model perdagangan internasionalnya kayak gitu. Terus komponen yang terlibat itu lebih dari satu negara pasti. Kalau satu negara ya bukan. Ada pemerintah, swasta, rumah tangga pun masuk, dan organisasi perdagangan internasional. Kenapa sih kita harus melakukan perdagangan internasional? Nah, itu karena ada perbedaan sumber daya, selera, karena memang seleranya beda-beda ya. Bahkan ada yang seleranya internasional, pengennya itu kayak ngikuti gaya-gaya di negara lain. Nah, terus ada supply demand loss, ada disparitas harga. Nah, sebanyak 53% dari Boeing ya, produk Boeing itu dijual ke penerbangan asing.
Jadi bukan di negaranya sendiri, tapi malah ke penerbangan asing ya malah. Nah itu lebih banyak penjualannya tuh terjadi, maksudnya terjadi penerbangan tuh malah ke ini ya, asing-asing malah daripada di tempat sendiri. Nah ini perusahaan terbesar di dunia ya, berapa nih? Ada 10. Nah, ada Walmart, ada Sinopec. Nah, yang biasa kita kenal itu apa? Volkswagen ya kalau suka otomotif. Amazon, nah siapa yang nggak kenal sama Amazon ya, dan Toyota Motor. Terus apa sih manfaatnya dari perdagangan internasional? Nah, ada 4. Yang pertama, memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di negeri sendiri. Nah, itu biasanya kita peroleh dengan impor atau ekspor. Nah, maka dari itu sangat penting ya perdagangan internasional itu untuk dilakukan. Terus memperoleh keuntungan dari spesialisasi. Ada juga yang memperluas pasar dan menambah keuntungan. Nah, bisa jadi misalnya di negara sendiri suatu produk hanya dihargai 10.000, ternyata kalau diekspor bisa jadi 150.000 misalnya. Itu bisa karena tadi ya ada perbedaan sumber daya dan perbedaan selera. Terus transfer teknologi modern, nah itu pasti sangat berkaitan dengan perkembangan teknologi ya, perdagangan internasional itu. Nah, terus habis itu mana? Kok bablas kemana-mana? Bentar ya, saya kembalikan dulu. Oh, salah. Bentar. Bablas. Nah, perbedaan perdagangan dalam negeri dengan dengan perdagangan yang internasional atau luar negeri. Nah, ini faktor pembedanya. Ada transportasi atau biaya angkutnya, distribusinya atau salurannya, terus pajaknya seperti apa, transaksi. Nah, ini ada 7. Ada 7 yang membedakan ya, ada 7 yang membedakan. Nah, supaya lebih nampak, ini perdagangan dalam negeri itu biayanya lebih murah. Kalau luar negeri pasti lebih mahal. Nah, terus distribusinya lebih mudah dan lebih sulit pajaknya. Nah, kalau di dalam negeri ya nggak mungkin kena pajak ekspor impor ya, pastinya itu. Mungkin dilihat lebih sulit ya, lebih sulit bila dikaitkan dengan faktor-faktor tersebut. Hanya saja bila dikaitkan dengan keuntungan, nah bisa jadi keuntungan untuk perdagangan internasional itu lebih tinggi daripada perdagangan dalam negeri seperti yang saya sampaikan tadi. Nah, terus teori perdagangan internasional itu yang pertama disampaikan oleh Bapak Adam Smith. Nah, nanti teman-teman bisa baca. Nah, ini saya kasih contohnya ada perdagangan kain dan permadani. Nah, ini bisa dibaca. Terus menurut David Ricardo, nah ini juga ada kemampuan suatu negara untuk menemukan barang-barang yang dapat diproduksi dalam tingkat biaya pada ketidakunggulan absolut yang lebih rendah daripada barang lainnya. Nah, misalnya anggur di negara A 6, produksinya 6, di negara B cuma 1. Bisa untuk apa namanya ya diseimbangkan, dan negara B bisa melakukan impor. Negara A bisa melakukan ekspor karena produksinya sangat tinggi ya, jadi bisa ekspor. Nah, ini menurut Michael Porter, nah ini ada 4 kondisi yang menentukan industri tertentu suatu negara dapat mencapai sukses skala internasional. Nah, ada faktor produksi, kondisi permintaan, terus habis itu eksistensi industri, nah dan kondisi persaingan strategis. Terus ada prinsip sistem perdagangan versi WTO. Yang pertama tidak diskriminasi, yang kedua pertukaran komitmen yang mengikat, yang ketiga transparan pasti dan ada timbal balik. Jadi prinsip sistem perdagangannya itu sudah pasti ya, sudah pasti harus diikuti karena bila tidak mengikuti salah satunya maka bahasanya apa ya, maka perdagangan internasional ini berjalan tidak baik, pasti ada sesuatu yang mengganjal atau ada kriminalitas yang dilakukan, nah, gitu.
tidak memenuhi prinsip atau kaidah-kaidahnya. Nah, ini ada kebijakan perdagangan internasional. Nah, di sini penjelasannya ya, definisi saja. Kebijakan itu pasti tindakan yang atau peraturan yang diambil untuk dilaksanakan oleh negara-negara yang melakukan perdagangan secara internasional. Maka memang harus diatur supaya tidak terjadi penyelewengan hak-hak dan kewajiban. Nah, dalam perdagangan luar negeri, konsep proteksi ya. Nah, berarti usaha-usaha pemerintah dari pemerintah untuk membatasi barang yang diimpor dari negara-negara lain. Nah, tujuannya apa? Tujuannya untuk mencapai pembangunan dan kemakmuran perekonomian negara tersebut. Nah, jadi makanya sebaiknya memang suatu negara itu lebih banyak ekspor daripada impor, atau seimbang ekspor dengan impor. Kalau ekspornya besar ya impornya ada juga yang besar, atau pokoknya menghindari impor yang besar dan ekspor yang kecil. Jadi supaya tidak terlalu jomplang ya pengeluaran pajaknya. Jadi bisa jadi negara tersebut kesulitan dalam menanggulangi jumlah barang yang diimpor. Bila impornya terlalu banyak, maka dari itu memang harus dibatasi jumlahnya supaya dapat menjaga stabilitas kemakmuran di negara tersebut. Nah, selain itu, upaya-upayanya banyak negara besar yang mendukung perdagangan bebas dasari keuntungan komparatif akan meningkatkan kesejahteraan secara global. Jadi banyak negara yang merasa perdagangan internasional itu menguntungkan malahan daripada merugikan. Mungkin beda sudut pandang antara negara besar atau negara maju dengan negara berkembang terkait pemahamannya tentang ekspor impor atau sudut pandangnya tentang ekspor impor. Nah, bisa jadi karena perbedaan itulah yang menyebabkan negara maju itu lebih suka perdagangan internasional. Jadi kalau bikin produk maunya dikirim aja ke luar negeri. Nah, sedangkan negara berkembang masih merasa bahwa di dalam negeri saja sudah cukup, tidak perlu dikirim ke luar negeri atau tidak perlu membeli dari luar negeri karena itu akan memakan biaya yang teramat besar. Padahal ya bahasanya ada yang perlu dikorbankan, pasti nanti akan memperoleh hal positif yang besar pula. Jadi semua itu bergaris lurus ya bila di dalam perdagangan. Jadi bila banyak yang dikeluarkan untuk biaya atau cost untuk pengiriman barang, nah pasti nanti pendapatannya juga tinggi karena kaitannya dengan harga yang ditentukan. Kalau dalam negeri dengan luar negeri itu beda. Nah, ini bisa dibaca tentang argumentasi diberlakukannya globalisasi atau free trade. Nah, nanti bisa dibaca. Terus alasannya dilakukan pembatasan perdagangan. Yang pertama, ini ya menghemat devisa. Nah, barang dan uang dinikmati di negara sendiri, jangan sampai dinikmati oleh negara lain terus. Terus melindungi pasar sendiri bisa berakibat pada pemanfaatan sumber daya domestik yang tidak efisien. Jadi bila tidak dibatasi, nanti bisa saja pemberdayaan sumber daya domestiknya menjadi tidak efisien. Nah, yang ketiga, dengan menyamakan harga domestik dengan harga impor, memungkinkan produsen domestik bersaing dengan luar negeri. Nah, terus tetapi akan mengeliminasi persaingan internasional. Yang keempat, menciptakan kesempatan kerja pada industri domestik. Nah, yang kelima nih, ada mengurangi defisit neraca perdagangan. Jadi jangan sampai lebih banyak impor daripada ekspor karena neraca perdagangannya akan menimbulkan defisit yang besar. Nah, di sini ada tujuan penting dari proteksi perdagangan internasional. Nah, ini penting sekali ya bila teman-teman nanti bekerja di
perusahaan ekspor impor ataupun menjadi pelaku ekspor impor. Jadi perlu sekali untuk diproteksi ya. Nah, salah satu kebijakan pemerintah yang sering dilaksanakan adalah pembatasan perdagangan melalui kebijakan tarif dan non-tarif. Hal itu untuk membantu para eksportir dan importir dalam agar terproteksi ya dalam melakukan perdagangan internasional. Nah, ini kebijakan tarifnya ada beberapa. Terus contohnya, nah di Indonesia terdapat penerapan tarif impor sebesar 100% untuk mobil mewah. Nah, jadi kalau teman-teman pernah lihat orang-orang yang memiliki mobil mewah yang sekiranya itu diimpor dari luar negeri, nah mereka kena tarif impornya 100% ya. Nah, itu kebijakan dari pemerintah. Ini untuk kebijakan tarif untuk melindungi atau memproteksi perdagangan internasional. Nah, ini ada beberapa kategori pengelompokan jenis tarif. Ada ekspor duties, pajak yang dikenakan kepada barang yang diangkut ke negara lain, nah itu kena tarif. Terus transit duties kena tarif dan import juga kena tarif. Jadi ini kebijakan tarif yang diterapkan oleh pemerintah. Nah, ini sistem tarifnya ada tarif tunggal, tarif konvensional, dan tarif referensi. Nah, nanti bisa dibaca penjelasannya. Semoga bahasa yang digunakan pada PowerPoint ini mudah dipahami ya. Nah, ini ada perhitungan pengenaan tarif barang ekspor impor. Nah, di sini ada contohnya. Harga CIF suatu barang adalah $100 dan besaran tarif biaya masuk. Tarif biaya masuknya 10%, sedangkan kursnya 5.000 misalnya. Maka besarnya biaya masuk yang dikenakan, nah itu 10% dikali $100 dikali 5.000. Jadi tarif untuk biaya masuknya 50.000. Nah itu kalau $1 adalah 5.000. Kalau 15.000 ya bisa dihitung sendiri. Nah itu tadi berdasar nilai ya, berdasar nilainya. Nah sekarang berdasar jumlah barang. Pungutan biaya masuk ini didasarkan pada ukuran atau satuan tertentu dari barang impor. Sebagai contoh, berdasar komoditi ya, misalnya semen itu 3.000 per ton tarifnya, terus sepatu 14.500 per pasang, misalnya gitu, dan seterusnya. Jadi ada juga pengelompokan tarif berdasar jumlah barang. Nah, ini compound duties, pengenaan tarif yang merupakan kombinasi dari dua tarif di atas tadi yang ad valorem dan ad specific. Contohnya sejenis barang tertentu dikenakan biaya masuk 10%, nah itu pakai ad valorem ditambah dengan 50.000 setiap unitnya. Nah, itu pakai yang ad specific. Jadi misalnya tadi 50.000 biaya masuknya terus dikenakan setiap unitnya 50.000. Nah, itu tinggal dikali aja. Nanti biaya masuknya jadi lebih banyak. Nah, ini keuntungan dan kerugian pola pemungutan tarif. Nah, jadi kebijakan itu pasti ada keuntungan dan kerugiannya. Nah, ini nanti bisa teman-teman baca tentang keuntungan dan kerugiannya. Semoga ini sudah cukup komprehensif ya tentang keuntungan dan kerugiannya. Seperti tadi ya, bila tarif dilakukan berdasar nilai dan berdasar jumlah barang. Nah, itu ada kerugian dan ada manfaatnya. Semoga lebih banyak manfaatnya. Terus apa dampaknya? Apa dampak bila pengenaan tarif impor? Yang pertama price effect. Nah, menyebabkan harga barang di dalam negeri jadi naik karena dia habis kena tarif impor. Jadi nanti produk yang diimpor tersebut harganya menjadi naik atau tinggi. Terus consumption effect-nya, jumlah barang yang diminta di dalam negeri menjadi berkurang. Nah, itu efeknya kalau impor. Terus impor substitution effect, nah, pengenaan tarif dapat meningkatkan jumlah produksi barang substitusi dalam negeri. Nah, itu ada efek positif dan negatifnya. Jadi, semoga teman-teman paham ya bila nanti menjadi pegiat ekspor impor. Nah, di sini selanjutnya adalah non-tarif barriers.
Nah, itu hambatan masuk dan atau keluarnya barang dan jasa dari dan ke dalam suatu negara tertentu tanpa penggunaan tarif lebih nih. Nah, ini tujuannya untuk melindungi stabilitas harga. Jadi ada juga yang apa ya bahasanya tidak terkena tarif ya karena ditakutkan nantinya stabilitas harga terganggu. Jadi ada kebijakan yang diambil agar barang itu tidak terkena tarif supaya harganya tetap stabil dan tetap terjaga dengan baik. Nah, ini ada kuota. Nah, ini ada penjelasannya. Pemberlakuan kuota ekspor dan atau impor pada umumnya dilandasi dua alasan. Jadi ada alasan-alasan kenapa tadi ya seperti saya singgung bahwa kuota itu sangat penting karena nanti memiliki dampak terhadap kondisi di negara tersebut. Maka kegiatan ekspor impor itu harus dibatasi dengan kuota. Nah, ini dampak keseimbangan parsial dari pemberlakuan kuota impor dapat dilihat pada grafiknya. Nah, ini grafiknya. Nah, ini penjelasannya. Semoga penjelasannya ini mudah difahami. Nah, ini non-tarif barrier tadi. Ini ada kuota impor. Nah, ini penjelasan tentang kuota impor ya. Nanti bisa teman-teman baca di sini. Terus kuota ekspor. Nah, ini kebijakan penggunaan komponen domestik. Ini ada. Nah, terus ada subsidi ekspor. Nah, ini ada subsidi ekspor. Terus ada juga di dalam kegiatan ekspor impor itu ada dumping. Nah, dumping adalah kegiatan ekspor atau penjualan komoditi ke luar negeri dengan harga jauh lebih murah dibandingkan harga penjualan domestiknya. Nah, itu namanya dumping. Jadi dijual keluar itu lebih murah malahan daripada dijual dalam negeri. Nah, itu dumping. Nah, ini klasifikasi golongan, ada international price discrimination, ada predatory dumping, dan ada sporadic dumping. Nah, ini golongan-golongannya. Nah, nanti bisa dibaca, sudah dijelaskan. Di dalam PPT ini diambilkan definisi yang sekiranya mudah untuk teman-teman paham. Nah, ini ada dampak kebijakan perdagangan. Di sini bila surplus produsen, kebijakan surplus produsen tarifnya jadi naik. Kuota impornya jadi naik, subsidi ekspornya naik, pokoknya naik semua bila produsen surplus. Nah, untuk surplus konsumen itu tarif dan lain sebagainya itu jadi turun. Jadi supaya stabil ya, stabil harganya, kondisi ekonomi dan perdagangan internasional juga stabil. Nah, ini ada beberapa kritik ya terhadap perdagangan bebas. Ada yang melawan berdasarkan ekonomi dan juga sosial politik. Jadi tidak selamanya perdagangan internasional itu mulus ya, mulus dan mudah untuk diikuti. Ternyata masih ada juga yang mengkritik baik itu dari ekonomi sendiri ataupun sosial politik terkait dengan legalitasnya. Nah, gitu itu untuk sedikit perkenalan tentang ekspor impor. Nah, mungkin nanti bila teman-teman memiliki pemahaman yang lebih baik atau lebih komprehensif tentang ekspor impor bisa di-share. Itu kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.